Kembali lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Ada informasi yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Bagaimana debat sengit antara politisi PDI Perjuangan dengan politisi Gerindra yang disiarkan secara langsung. Ini benar-benar sangat luar biasa karena membahas terkait isu-isu yang sangat krusial, termasuk mega korupsi Pertamina yang terjadi baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan akan membabat habis semua skandal korupsi yang ada, diusut sampai tuntas dan mengembalikan kerugian negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Kali ini ada perdebatan yang sangat menarik. Tentunya ini perdebatan yang benar-benar menguras energi dan mental. Rekan-rekan sekalian, banyak pihak yang menyayangkan bagaimana Ahok pada saat itu yang berstatus sebagai komisaris utama masa tidak tahu akan terjadi dan sedang terjadi skandal korupsi di internal Pertamina itu sendiri. Yang dimaksud adalah Pertamina Patraniaga. Lalu kita berbicara bagaimana isu politis jika nantinya Ahok terseret dalam kasus tersebut. Dan inilah yang diperdebatkan. Politisi PDI Perjuangan niatnya ingin membela Ahok, namun sepertinya ini malah membuat blunder dan langsung disekakmat serta dikuliti habis oleh politisi Gerindra. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak ulasannya berikut ini. Komisaris utama. Ya, jadi begini, kalau soal mundur dari jabatan komisaris utama itu kan bukan perkara mudah. Ya, di negara kita sulit sekali kita menemukan orang yang mau mengundurkan diri dari jabatan. Karena gajinya dan juga segala macam. Saya tidak mau mengatakan karena gaji atau tidak ya. Tetapi memang apabila beliau mengundurkan diri, satu hal, beliau mendeklarasikan diri menyerah. Faktanya beliau tidak mau menyerah dan terus berjuang untuk memperbaiki sistem tata kelola di sana. Hanya memang kewenangan yang dimiliki Ahok tidak kuasa untuk merubah itu serta merata karena kebijakan aksi korporasi itu ada di BOD, ya, bukan di BOC, bukan di komisaris. Komisaris akhirnya hanya bisa mengunci di rencana kerja. Tapi jangan lupa, Ahok itu adalah komut Pertamina Holding, bukan komutnya Patraniaga. Yang menentukan rencana kerja Patraniaga itu adalah BOD-nya Patraniaga dan BOC-nya, di mana ada komutnya di situ. Jadi jangan dilihat bahwa Ahok itu punya kuasa tangannya menjangkau Patraniaga. Ya, kalau gitu ngapain ngomong? Pertanyaannya kan gitu kan. Kenapa ngomong sekarang? Kenapa ngomong sekarang? Karena skandal ini sudah rame sekarang. Kalau pertanyaannya tadi, saya tangkap dari Bang Hendarsam, kenapa baru ngomong? Bang Hendarsam ini mungkin tidak menguasai perundang-undangan. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, ya. Ada Undang nomor 30 tahun 2000. Jadi itu harus dilihat bahwa ada kerahasiaan yang harus dijaga. Tidak bisa dibuka. Karena kalau itu dibuka, terkait aksi korporasi di dalam dan rahasia dagang dapur perusahaan, itu ada ancaman pidananya. Baik, saya ingin ke Bang Hendar. Jadi itu harus dijaga. Nah, kenapa Ahok sampai sekarang tidak membuka detailnya? Baik. Makanya beliau menyatakan, saya senang kalau dipanggil. Karena di hadapan penegak hukum dia bisa buka-bukaan. Oke, saya malam ini agak terkejut. Ferdinand mengatakan Hendarsam ini nggak paham undang-undang. Menurut saya begitu dari pertanyaannya tadi. Nggak paham undang-undang. Tidak semua advokat paham semua undang-undang. Baik, Bang Hendarsam silakan. Ahok ini tidak bisa menjangkau sampai Patraniaga. Betul nggak yang diomongin? Sebenarnya ada betulnya, ada enggaknya juga. Kan masalah, kan kita harus lihat dari aspek politik dan aspek administrasi yang ada di BUMN. Kalau kita ambil contoh ya, kalau dia mau secara progresif dan niatnya ada, contoh aja Pak Mahfud MD, dia mungkin stuck di dalam pada saat kasus Sambo, tapi dengan segala cara, dengan niatnya, ya kan, dengan itikat dia yang kuat, dia bisa kasus Sambo dengan cara yang tidak melalui jalur di dalam. Dia bisa buka melalui cara-cara yang lain. Itu hal berbeda. Tentang itu Sambo bukan. itu tidak ada rahasia yang harus dijaga. Sekarang pertanyaannya gampang aja. Sekarang gini aja. Dia tinggal telepon dan tinggal WA Pak Jokowi kok. Selesai. Sudah disurati Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak memberikan waktu. Ini sohib, bos. Bola balik. WA SMS sudah dikirim surat minta waktu. Masalahnya itu, ini masalah itu niat. Niat tuh ada di luar. Niatnya sudah jelas berkirim surat. Niatnya itu cuma di atas kertas. Ya kan, niatnya niat formal, bukan niat material. Sebagai itu yang masalahnya. Komisaris, dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Sekarang ya, saya ambil ke masalah pokoknya sekarang. Sekarang saya balik lagi sekalian. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini?
pemerintahan Pak Prabowo kan? Iya, Betul kan? Enggak, kejaksaan, Kemudian Pak, kejaksaan, Pak. nanti dulu pemerintahan Pak Prabowo ceki kejaksaan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa tanpa adanya restu Pak Prabowo, kejaksaan tidak akan berani. Ada pernyataan Mahfud MD. Seperti itu ya. Ya. Artinya apa? Yang diapresiasi ya harusnya pemerintah Pak Prabowo Oke. dan Kejaksaan Agung berikut juga dengan dirut yang baru. Ya. Karena dia membuka pintunya seluas-luasnya. Ini orang semua- Tahu-tahu Nggak, gini, tahu-tahu gini. nongol nih orang. Bang Eko, Tahu-tahu nongol. Saya harus ambil sedikit. Saya ini Kalau kalau sudah- saya Sorry. saya tangkap semuanya, saya pecatin semuanya kalau Kalau jadi dirut. sudah bawa-bawa pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian setelah itu ya kan, dia bilang kalau saya jadi dirut, ya kan, saya bisa pecat-pecatin. Nggak begini. Saya tangkap Ada semuanya. persamaan. Ternyata pada saat dia diwawancara Najwa Shihab, dia bilang saya ini udah jadi Nggak saya nggak begitu. mau. Jadi Saya pengen begini, main golf aja, pengen ada- santai-santai Bang Hendarsam, aja. Bang Hendarsam. Jadi itu jadi anomali udah. Ada Bentar, persamaan bentar. antara Baik. Pak Ahok itu integritasnya Ahok dengan terkena Pak masalah. Prabowo. Oke, Enggak, silakan. saya harus jawab. Persamaan Ini rekan Prabowo. Anda, ikutan nih. Sebentar, ada persamaan Prabowo dengan Ahok soal keluhan ini. Prabowo juga baru mengeluh. Ya. Dia bilang dia udah teriak-teriak marah-marah tapi tetap aja korupsi. Jadi berarti Prabowo suruh mundur dong. Oke, Anda? Loh, itu jelas-jelas disampaikan kok. Bang Hendarsam, pertama bahwa ini pemberantasan korupsi. Soal siapa yang berantas kita harus tepuk tangan buat dia. Betul, Jadi, sepakat. nggak penting soal Pak Prabowo, nggak penting soal Pak Ahok, Ini nggak ada nggak penting soal label-labelnya ya. kejaksaan. Iya, Itu jangan- yang pertama. jangan dibawa-bawa. Saya sepakat dengan masalah itu. Enggak, jangan. Tapi saya tidak ingin ya Yang Anda ini ingin- dijadikan komoditas politik Bukan. oleh pihak-pihak yang ingin Ahok menunggangi. menjadikan ini Justru komoditas Anda politik. menjadikan ini Ya kan, komoditas politik. karena gini, ketika kecuali Mas Eko, kecuali Pak Ahok tidak menjabat sebagai komut. Enggak, Anda Pertamina. menjadikan kalau beliau di komoditas luar politik itu nggak ada masalah ketika dibuka. bilang- Dia ini posisinya sekarang ini harusnya menjadi Oke, tertutup. Ahok Oke. tidak Bukan Bentar, menjadi bentar, orang yang bentar. menuduh orang. Politik. Sebentar. Anda yang Itu membawanya loh. menjadi Nah, politik Itu dengan dia membawa sorry, pemerintahan politisnya. Prabowo. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ini menggelitik ya buat dengan para menjadi teman-teman yang lain. komoditas politik. Kok dia jadi yang panik Poinnya gitu tangkap. loh. Poinnya. Enggak. Kok dia jadi yang panik? Jangan-jangan Tidak ada yang Jangan-jangan, panik, bro. Tidak ada yang jangan-jangan. panik. Sorry. Kan Tidak itu ada kan yang panik. Baik. beliau itu kader dari partai Baik, Bang PDIP. Hendra. Nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina Bang di Eko, Bang Eko. PDIP. Dia Satu-satunya- tembak duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya Anda yang harus panik tahu. sekarang adalah Masyarakat harus tahu. Pertamina. Dan Gitu loh. Pertamina yang harus kita selamatkan Oke. sekarang. Sorry. Kenapa Saya Anda sepakat. yang panik? Kita Bang Ferdinand selamatkan gantian, Bang. Tidak ada panik. Sorry. Semua Ferdinand, tidak yang panik. Yang panik saya sekarang dikatakan Pertamina. kalau Anda. Kita selamatkan Pertamina. Oh ya, harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di PDIP. Penjarakan itu semua, bicara. tidak ada pedulikan Siap, korup. Ya, oke. Tidak ada urusan mau siapa, Oke, Bang korup. Eko. Tapi Boleh Anda tegas, jangan turut serta. salaman. Ya. Tapi Kita Anda jangan salaman, ya. turut serta merusak Gitu loh. nama baik Oke, Pertamina. responnya tegas. Oke. Bang Eko, Saya cuma silakan. pengen ngomong gini, ini Apa? menjadi komoditas politik ketika Hendarsam minta tepuk tangannya buat Pak Prabowo, tepuk tangan. Enggak, ini kita lagi berantas korupsi. Ahok dalam podcastnya ngomong yang terjadi kan adalah soal bagaimana proses pembelian minyak. Tata kelola. Tata kelolanya. Ahok kemudian mengusulkan, ini loh kalau mau ke LKPP, itu ada usulan dari Ahok. Menurut saya, kalau Pak Prabowo dan pemerintahannya mau serius memberantas korupsi, perhatikan juga usulan ini. Kalau usulan Lakukan ini nggak sekarang. diperhatikan, tetapi Anda kemudian malah menuding-nuding, Oh, artinya nggak ada perubahan. Jadi gini. Iya, Mas Eko. Saya tangkap. Interupsi pimpin. Saya Ya, tangkap. sekarang, Saya ya, tangkap. sekarang begini. Jadi Berani gini. tidak Berikan. pemerintahan Pak Benar, Prabowo benar. merubah Interupsi, mekanisme pimpinan. pengadaan barang jasa di Pertamina. Sekarang Itu masalah aja. Berani tidak pemerintahan Pak Prabowo merubah ini sekarang semua? Loh, izin. Tutup belakang. Ya. Berani Dari tidak? jam 20 tahun yang Bang lalu, Hendarsam, baru kita zaman berikan Pak kesempatan Prabowo dulu. beraninya sekarang Ke teman Anda dibilang sendiri. berani. Bilang Baik, Bang Wiryawan, silakan. Abangku, Bang Hendarsam izin. 2014 Bang lalu bisa hal itu Wira. sahabat. Izin, Oke. Andaku. Bang Wiryawan, silakan Bang Wiryawan. Jadi yang perlu kita ketahui hari ini yang berjasa membongkar kasus ini adalah kejaksaan. Ya, sepakat. Itu yang harus publik Berikan apresiasi. Oke. itu yang harus publik pegang sebagai pegangan. Berarti tepuk tangannya ke kejaksaan dong, bukan ke Prabowo ya? Harus ke Pak Prabowo juga.
karena atas restu Pak Prabowo, maka kejaksaan berani. Anda yakin itu restu ada? Pasti ada, pasti ada restu. Zaman Pak Saya izin dulu, Bang Arif. juga ada korupsi yang diberantas. Saya sampaikan sebentar. Saya sampaikan sebentar. Ahok ini bukan siapa-siapa di dalam proses penegakan hukum ini gitu loh. Nah, karena Ahok ini tidak bisa menyidik orang. Ahok ini tidak bisa melakukan proses tujuh. Saya harus menolak statement Anda. Semua warga masyarakat ini adalah siapa-siapa dalam penegakan hukum. Anda jangan kecilkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak mengatakan itu. Ini semua masyarakat. Kami tidak mengatakan itu. Kalau tidak ada kejaksaan, ini tidak akan terbongkar. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Dan harus diketahui. Saya setuju bahwa pertama Ahok ini mau koar-koar seperti apapun nggak ngaruh di Republik ini. Siapa dia hari ini gitu loh. Itu benar. Ahok itu cuma jadi komisaris Pertamina. Enggak, sekarang gini aja Mas Eko. Artinya secara hukum dia tidak seperti kejaksaan yang bisa membongkar. Gitu kita. Ketika Anda ngomong Ahok harus bisa begitu. Nah gini, ada ngomong pertanyaan saya gini. Bahwa Ahok posisinya komisaris. Dia terikat oleh etika sebagai di korporat. Jangan berlindung kepada hal-hal yang sifatnya formal. Ada hal-hal yang sifatnya moral. Jadi Anda nggak bisa memposisikan ada sifat formal. Sekarang pertanyaan saya, kalau Kejagung tidak buka masalah ini, Ahok bersuara atau tidak? Ahok bisa apa? Kalau kembali tadi. Ada undang-undang yang membatasi itu. Ahok ini bukan penyidik. Ada undang-undang nomor 599, ada undang-undang 30 tahun 2000. Anda harus paham itu. Membongkar kejahatan. Karena kalau jangan dibongkar ada berlindung kepada hal yang sifatnya itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah Anda tanggung jawab kalau kemudian dia dipidanakan oleh Patra Niaga karena membuka rahasia dapur? Oh, kita ada justice kolaborator. Justice kolaborator itu tetap masuk penjara, bro. Anda mau masuk penjara? Tidak seperti itu. Anda bisa caranya banyak. Caranya seperti apa? Itikat baik. Seperti yang saya bilang, dia bisa lapor ke Kementerian BUMN. Sudah dilapor dengan surat resmi. Tidak ada lapor. Tidak ada lapor. Buktinya suratnya Anda lihat aja dia dikatakan tidak bisa menjawab. Anda jadi seolah lebih tahu administrasi Kementerian BUMN. Jangan les, brother. Kalau Ahok dianggap itu dia kejahatan karena nggak ngebongkar, harusnya yang logika yang sama juga semua komisaris Patra Niaga kena dong kasus ini. Masa iya? Harusnya. Karena tidak menjalankan undang-undang kan? Bukan cuma tidak menjalankan undang-undang. Emang yang komisaris mereka yang paling bertanggung jawab. Yang mengawasi BUMN siapa? Kan juga Menteri BUMN. Kalau logikanya sama, Erik juga harus bertanggung jawab. Anda harus tahu. Gitu Kementerian loh. BUMN itu regulator. Iya, ini kan program regulator. Regulator dan ini program regulator. Mereka itu Anda harus tahu. Gitu loh. Anda harus tahu. Ini kan program regulator, ini kan pengadaan BBM. Kita ini, gitu loh. Artinya Anda ingin menempatkan. Kita ini mengasah logika berpikir kita. Kalau aku ikuti logika berpikir kamu, maka Anda ingin mengatakan Pak Erik juga harus bertanggung jawab di sini. Kan itu. Makanya saya balik lagi. Iya kan? Saya pakai terminologi apa yang dikatakan oleh Karina tadi. Bahwa ini kan dari bawah ke atas. Oke. Iya. Oke, nanti kita bahas.